Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya, guru beserta pegawai SDN Negeri 10 Bandar Buat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa sama-sama kita panjatkan salawat beringan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yelvi Marli, SPD. Dan saya hormati dan saya hargai teman-teman Bapak Ibu pegawai SDN 10 Bandar Buat. Pada hari ini, izinkan saya untuk berbagi ilmu dari kegiatan saya pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum memulai kegiatan ini, hendaknya kita minta sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan penyebaran acara untuk guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Pada hari ini kita berbagi ilmu ke arah yang lebih positif untuk memajukan pendidikan di masa depan. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mudah-mudahan kegiatan kita yang dimulai pada pagi hari ini menjelang siang berjalan dengan sukses dan mendapatkan hasil yang positif, dan waktu kita bermanfaat dan mendapatkan hal-hal yang baik untuk kemajuan sekolah kita bersama dan kemajuan diri kita sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan sepatah katanya untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuat suasananya jangan terlalu tegang, saya di sini ingin berbagi ilmu. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan saya menjalani pendidikan guru penggerak, sampailah saya di titik modul 1.4. Mohon tentang budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Yang menurut Bapak Ibu aja dulu. Mohon untuk berkomentar Bapak Ibu, budaya positif. Silakan. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit tentang budaya positif yang coba saya definisikan sendiri ya, mudah-mudahan tidak salah. Budaya positif menurut saya adalah kebiasaan yang baik yang selama ini sudah kita lakukan di sekolah kita, yang sudah menjadi budaya, yang sudah membiasa, tidak lagi diingatkan, tidak lagi ada aturan tertulisnya, sudah ada di jiwa kita masing-masing. Ya, begitu. Terima kasih atas yang telah saya uraikan. Mudah-mudahan itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bu Retna, guru GPK kita. Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan yang bernilai positif untuk segala kegiatan kita. Nah, di guru penggerak
saya sudah belajar apa saja konsep inti dari budaya positif. Ada 8, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima segitiga restitusi, keenam keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Nah, dari ke-8 konsep inti dari budaya positif yang saya pelajari, mungkin bagi Bapak Ibu banyak istilah-istilah baru yang baru didengar. Selanjutnya nanti kita akan lebih seru membahasnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini mungkin kita mendengarnya bagaimana kita memandang sesuatu dengan hal yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah sering mendengar namanya pembelajaran berdiferensiasi atau memberikan pembelajaran dengan cara yang sesuai kebutuhan anak. Pastinya pemberian materinya sedikit berbeda atau prosesnya. Lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kita ini dalam menangani kasus anak banyak sekali cara kita. Ada pernah ada ancaman atau memaksakan anak jangan seperti ini. Dengan kata-kata jangan itu sebenarnya itu belum menunjukkan kalau kita budaya positif Bapak Ibu. Termasuk saya sendiri. Dulunya belum belajar. Ya. Di sini kita bisa mengontrol peserta didik, kemudian membuat bagaimana peserta didik itu membuat karakternya yang kuat sehingga timbul budaya positifnya. Kemudian ada ilusi bahwasanya orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, mungkin kita semua pernah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tolong mama cek, tua paso anak. Nah, itu tuh sebenarnya tidak baik dalam memudayakan budaya positif. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita sebagai orang dewasa sering mengatakan, janganlah kecek mama cek. Bahwasanya perkataan kita itu benar. Padahal belum tentu bagi anak didik kita. Selanjutnya. Nah, ini stimulus respon. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, yang pertama, realita kita. Realita kita akan kebutuhan kita itu sama. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan yang sama. Makan, minum, kebahagiaan, dihargai, dan saling menyayangi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian bagaimana orang lain bisa mengontrol kita dan kita bisa mengontrol orang lain. Nah, banyak sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda sesuai dengan umur dan apa yang sedang kita lakukan. Kemudian semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu betul sekali ya Bapak Ibu ya. Dalam menanganinya juga seperti itu. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mengajak orang lain bahwasanya pendidikan atau anak kita itu memandang bahwanya pendidikan itu tidak, apalagi pelajaran matematika, tidak menakutkan seperti apa yang mereka pikirkan. Next. Nah, di sini kita akan bahas tentang disiplin positif lagi Bapak Ibu. Tadi paradigma itu sama pandangan kita terhadap perubahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke budaya positif selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, mungkin anak-anak kita belum sepenuhnya ya Bapak Ibu ya, yang rasa sadar ini. Serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, rasanya kita sering memberikan embel-embel. Kalau lakukan ini nanti dapat ini ya nak ya. Sering kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ancaman serta hukuman. Nah, sebenarnya sebagai pendidik
tujuan kita itu semata-mata memang hanya untuk siswa, tapi cara kita mungkin yang kurang tepat. Jadi sebenarnya penghargaan itu termasuk salah satu bentuk penghukuman juga Bapak Ibu. Silakan next. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang akan saya berikan. Mungkin Bapak Ibu mendengar kata kebajikan ini yaitu kata-kata baik atau kata-kata bijak. Nah, pernah kita di kelas, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, di kelas membuat kesepakatan atau peraturan. Menurut Bapak Ibu yang tepat kita gunakan yang mana di kelas? Kesepakatan. Nah, sebelum kesepakatan pasti ada peraturan enggak? Iya. Peraturan ini antara satu arah saja atau dua arah? Yang membuat siapa peraturan? Kalau peraturan di kelas yang biasanya yang membuat siapa? Kita kan? Guru. Iya, betul sekali Pak Is. Kita guru yang membuat. Nah, dari peraturan yang kita buat muncullah nanti namanya kesepakatan yang kita minta kepada siswa anak didik kita untuk membuat apa yang sudah kita sepakati. Nah, setelah kesepakatan ini kita buat, barulah akan timbul nilai-nilai kebajikan. Contoh, satu saja ya Bapak Ibu. Misalnya kita buat peraturan di sekolah kita, tidak boleh datang terlambat. Nah, kemudian kita jadi kesepakatan. Kita ubah kata-katanya jadi kesepakatan. Anak datang tepat waktu. Nah, kan peraturan ada kata tidak. Tidak itu menandakan bahwasanya itu belum budaya positif karena konotasinya saja sudah negatif. Tidak, ya Bapak Ibu ya, tidak boleh datang terlambat. Kemudian kita buat kesepakatan datang tepat waktu. Nah, kita rubah lagi untuk menjadi nilai kebajikan disiplin. Dengan satu kata saja. Untuk nilai-nilai kebajikan itu tidak terlalu panjang lebar Bapak Ibu, hanya satu kata. Misalnya ada kata-kata membersihkan kelas. Anak rajin membersihkan kelas. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Hanya satu kata saja. Anak rajin piket membersihkan kelas. Berarti kata-kata nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab, boleh. Kebersihan, bisa juga. Nah, kurang lebih begitu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Hendaknya nanti kita untuk kedepannya termasuk saya dapat menerapkan seperti itu lagi. Selama ini kita banyak salah persepsi. Kita menganggap peraturan hampir sama dengan kesepakatan, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah di pendidikan guru penggerak kami sudah diajarkan bahwasanya kesepakatan dan peraturan itu tidak sama. Dan di atas itu semua ada namanya nilai-nilai kebajikan. Yang nilai kebajikan itu yang akan gampang atau mudah diingat oleh anak didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada toleransi, rasa hormat. Ini menurut kata-kata kebajikannya, menurut golongannya ya Bapak Ibu ya. Silakan next. Nah, ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita semua pasti menginginkan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira kalau kita sebagai manusia dan sebagai pendidik, apa kebutuhan dasar kita sebagai guru? Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita apa? Mau nih Bu Nia duduknya di sebelah sini Bu Nia sama Bu Ai biar bisa. Apa kira-kira kebutuhan dasar kita Bapak Ibu? Kalau kita sebagai guru, Pak Is bisa bantu jawab Pak? Terima kasih Bu Ida yang telah berkesempatan untuk berbicara atau memberikan pandangan. Untuk kebutuhan kita sebagai guru yaitu mengembangkan diri kita agar lebih baik untuk mengajar sehingga anak-anak tidak monoton dan anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran kita. Terima kasih Bu Ida.
kasih kepada Pak Is. Betul sekali ya Pak Is ya. Nah kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar anak didik kita apa? Kebutuhan dasar kita, anak didik kita lagi di sekolah. Bisa dibantu jawab Bu Ai, Pak Endra, Bu Ai bisa bantu jawab kebutuhan dasar anak didik kita. Terima kasih atas kesempatannya. Kebutuhan dasar anak didik kita yaitu yang paling dibutuhkan itu ilmu. Mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan. Ya, jawabannya Bu Ayu sudah mencakup semua ya Bapak Ibu ya. Betul sekali, kebutuhan dasar manusia bagi anak-anak didik kita adalah ilmu. Ya silakan Bu. Ya, silakan next. Ilmu yang diberikan dari kita sebagai guru. Nah ini dia Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang bertahan hidup ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kan iya tuh Bapak Ibu. Kalau seandainya sakit awaknya bisa sekolah. Tuh enggak Bapak Ibu. Nah, kemudian kebebasan. Nah, itu kebutuhan dasar juga. Kalau kita tidak dapat berbicara, tidak dapat memberikan pendapat, rasanya ada yang janggal di hati kita. Ya Bapak Ibu ya, apalagi mengungkapkan perasaan bagi guru yang muda-muda. Aduh, kalau tertahan gak enak rasanya. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, alhamdulillah kita di sini sudah saling menyayangi dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau ada yang rasa-rasanya apa, mending dibilang saja ya Bapak Ibu. Ada yang menjanggal, kasih tahu saja. Nggak usah kita tahan-tahan. Ya Bapak Ibu ya. Rasa keluarga. Iya, udah rasa keluarga. Itu yang paling penting. Betul sekali Pak Abdul Aziz. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini maksudnya harga diri. Nah, kalau kita ingin dihargai, tentunya kita harus menghargai orang lain juga. Agar setiap kita, masing-masing individu bisa menjadi jati dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Dan harga diri yang tidak ada katanya diinjak-injak seperti itu ya Bu Retna ya. Kemudian ada kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini mungkin bercanda Bapak Ibu. Ada bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Tapi jangan tertawa sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau tertawa sendiri nanti bahaya juga. Ya silakan lagi, Sarah. Nah, ini motivasi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ya itu betul ya Bapak Ibu ya. Kita semua di sini pasti menghindari yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Kita ke sekolah maunya kan nyaman ya Bapak Ibu. Biar di sekolah kita terasa rumah kedua bagi kita. Ya, kalau bisa tercipta. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi jangan segala sesuatu itu kita lakukan harapannya itu dapat imbalan, kemudian minta dipuji. Kalau kita seandainya seperti itu, kita rubahlah dari sekarang. Itu pun kita akan ajarkan kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebenarnya kalau untuk dihargai, kita memang harus menghargai dulu. Kemudian kita tahu posisi kita di mana. Jadi kita dengan orang lain bersosialisasi juga lebih aman dan lebih bermakna mungkin Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Lanjut, iya Ibu. Nah, ini dia yang akan dibahas yang sangat menarik bagi Bapak Ibu. Ada 3 dalam kita menjalani tugas kita sebagai guru yang sehari-hari kita lakukan. Yang pertama ada hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu sama artinya dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab dari anak itu sendiri. Kemudian restitusi. Nah, kalau hukuman mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, Bapak Ibu udah tahu. Hukuman itu segala sesuatu yang pastinya jika anak melanggar kasih hukuman. Ini dia, tidak terencana, tiba-tiba. Kan memang seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya kita lihat anak kita ada yang manjat. Nah, manjat itu lah, turunlah. Kok surat agak di muka lapangan. Nah, jangankan Bapak Ibu, saya juga pernah seperti itu menegur anak-anak.
Kemudian peserta didik tidak tahu yang akan terjadi, tidak dilibatkan, langsung aja kita kasih hukuman tanpa ada kesepakatan kita dengan murid. Kita langsung aja menghukum. Itu yang masuk hukuman di sini. Bersifat satu arah, ya tentu pasti karena guru yang langsung memberi hukuman. Kemudian hukumannya fisik dan psikis. Ya, ini yang selama ini kita lakukan ya Bapak Ibu dan itu kurang tepat. Ya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana. Berarti kita sudah membuat kesepakatan dengan anak didik kita. Nanti kalau kamu begini ya konsekuensinya. Nah, seperti itu. Pernah kita seperti itu ya Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ya, memang dikatakan suaranya sedikit? Ada ya, terima kasih. Bapak Ibu menjadi lebih pemalu sedikit. Kemudian yang kedua, peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Iya, karena anak-anak malah tidak bisa mengekspor apa yang ada dalam dirinya. Karena dia nanti takut, nanti kalau aku melakukan ini kena konsekuensi lagi nih sama ibu. Kan udah berjanji, udah sepakat. Nah, kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor peserta didik. Ya, jadi siswa kita akan takut jadinya. Iya, nggak nyaman, betul begini. Anak akan nggak nyaman. Kita seperti CCTV bagi dia. Mata kita begini, ya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini tindakan yang harus kita lakukan dari sekarang dan ke depannya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita nanti akan menjadi manajer di sini Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan pemahaman dari diri saya. Silakan lagi Bu Sarah, next. Nah, ini dia. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang selama ini kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Nah, kalau penghukum kok yang kayak tadi Bapak Ibu langsung sewa magi hukuman. Tak sholat awak tu. Beku apa sholat itu? Langsung sewa hukum tak Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, penghukum, teman ternyata salah. Nah, saya juga kaget waktu belajar di pendidikan guru penggerak. Ternyata sebagai teman kita kepada anak itu juga salah, nggak boleh. Kenapa? Kalau sebagai teman, nanti anak terlalu nyaman sama kita, jadi dia kurang menghormati kita. Nah, jadi nggak boleh kita sebagai teman. Karena orang tua kita dulu ya, Bu Takila mengajarkan, anggaplah anak itu sebagai teman. Ternyata itu tidak benar. Saya tidak mengatakan salah ya Bapak Ibu, kurang tepat mungkin. Kenapa? Kalau kita sudah menganggap sebagai teman, ketika anak ada kesalahan, dia langsung cepat-cepat saja mulutnya kepada kita sebagai guru. Padahal kita gurunya. Bahasanya iya. Jadi posisi teman penghukum itu tidak benar. Kemudian pemantau. Nah, pemantau tadi hampir sama kayak CCTV tadi. Kita pantau dia. Jadi dia takut gampang-gampang. Nah, begini aja kan. Nah, kalau sama ibu gurunya, ibu nih langsung aja pergi. Jadi dia takut dipantau. Dia tahu dia buat salah, tapi dia tidak mau mengakui karena kita memantau, tidak tahu dia salah, dia akan menghindar aja terus. Nah, itu tidak benar juga tindakan kita Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, membuat berasa bersalah. Nah, ini yang kata-katanya mengapa tadi? Mohon maaf ya Pak Ibu ya, saya berbahasa daerah kita. Mengapa tadi? Bapangannya tadi? Enggak tuh, waktu itu awak tuh. Nah, itu nggak benar. Iya. Misalnya kalau kita Indonesia kan bahasanya, nah kenapa kamu tadi? Kamu juga lagi. Kamu ke kamu aja. Dari tadi kamu aja. Jadi dia merasa dia aja yang salah. Nah, itu yang membuat merasa bersalah. Dan itu tidak tepat. Nah, yang tepat itu posisi kita sebagai guru yang mana? Manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kata manajer ini kalau di perusahaan. Nah, kiranya Bapak Ibu kalau di sekolah kok awak manajer juga. Manajer itu tugasnya Bapak Ibu memantau, mencari, mengatur. Ini bawahannya yang tahu kesalahan-kesalahan. Bah, caranya jadi manajer kalau di sekolah kok Bapak Ibu. Nah, untuk di sekolah manajer kita bisa bersikap seperti ini. Misalnya ada anak yang berbuat salah. Iya, ada anak yang berbuat salah. Kita tegur baik-baik. Kita panggil dia. Kamu tadi kenapa nak? Kita tanyakan dulu. Nanti dia akan menjelaskan. Oh iya Bu, tadi teman saya itu
saya cubit Bu. Kalau anak laki mungkin tendang nggak Pak? Saya tendang Bu. Nah, kita tanyakan, kenapa kamu tendang dia? Ya dia salah Bu. Oh, dia bilang nama orang tua saya. Iya. Kita posisikan posisi kita sama dengan siswa kita. Ya, ibu juga akan marah ya kalau orang tua ibu disebut-sebut namanya. Nah, kita samakan dulu, kita stabilkan emosi Ananda kita itu sama seperti apa yang dia rasakan. Jadi dia akan bercerita apa kejadian yang dia alami. Jadi nggak usah kita langsung marah-marah saja. Oh, jadi dia tendang kamu karena diejek. Iya, ibu juga seperti itu. Ibu kalau diejek orang tua ibu pasti ibu akan marah. Nah, baru kita validasi tindakan dia. Kira-kira nak, yang kamu lakukan tadi itu benar nggak? Nah, dia akan jawab kan? Nah, enggak benar. Nah, iya, kurang tepat. Seandainya kamu di posisi dia melakukan hal yang sama, apa yang kamu lakukan? Saya akan menegurnya Bu. Nah, dia akan tahu sendiri. Dia akan mencari sendiri apa perbuatannya dan bagaimana cara dia menindaklanjuti tindakannya itu. Jadi setelah itu kita kembalikan kepada kesepakatan. Kira-kira kamu melanggar kesepakatan sekolah kita tidak? Iya Ibu. Apa yang kamu langgar? Tidak saling menyayangi. Berarti tidak ada kasih sayang. Nah, harusnya kamu tidak seperti itu ya nak ya. Nah, jadi dia akan tahu sendiri. Dia tidak betul-betul merasa seperti orang yang bersalah sepenuhnya. Biasanya kan memang seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, pasti anak ini melakukan karena ada yang memulainya. Jadi posisi yang baik di sini sebagai guru adalah manajer. Lagi bisa jadi manajer satunya Bapak Ibu. Insya Allah. Lanjut. Nah, ini dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Nih, ada satu kasus. Peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita sebagai guru biasanya kalau zaman dulu ya, hormat pada bendera selama berapa? 1 jam. Iya bantu itu dulu Bapak Ibu. Di waktu kita sekolah bantu itu nak. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang contoh dia membuat merasa bersalah bagaimana? Ini dia Bapak Ibu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengucapkan Bapak Ibu. Nah, langsung sewa gue yang merasa bersalah. Itu anak kucuy nyalinya selai. Nah, itu saya juga pernah seperti itu ucapannya Bapak Ibu. Jadi pas belajar, oh begini ya ternyata ya. Salah tindakan saya selama ini. Nah, ini salah satu tindakannya ya Bapak Ibu. Next. Nah, kalau sebagai teman, nah nih, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sama Bu 5A5B dipulangkan saja, orang ribut. Ya, Gurunya nggak ada, kita udah pegang nggak ada juga. Bu Adi nggak sakit tujuh. nah terus Nanti kan ya di luar. Ulangan saya. Kalau mau ke meja Pak. Itu dipotong saja video itu. Iya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Langsung kita marah. Nah, itu contoh sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Lanjut, next. Nah, contoh penerapan yang bagus itu sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer ini seperti ini ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, sama seperti yang saya berikan contoh tadi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi semua permasalahan yang timbul pada anak kita kembalikan ke dia. Nah, jadi anak tahu, dia akan mencari tahu kesalahan dia sendiri. Dia akan memperbaiki sendiri. Sudah ada timbul dari dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi untuk kedepannya saya minta Bapak Ibu kita semua menjadi manajer untuk sekolah kita. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah,
Saya kecewa sekali dengan kamu nih yang masih yang tadi penjelasannya ya. Lanjut Nurul. Nah, ini contohnya juga posisi kontrol apakah kamu tidak pernah melakukannya. Ya kata-kata yang masih seperti tadi silakan lanjut lagi. Lanjut. Ya. Masih posisi kontrol dengan contoh-contoh kalimat yang lain. Nah, ini dia. Yang Winda katakan tadi yang atau saya katakan tadi itu keyakinan kelas. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, namanya saja yakin. Kalau yakin ini berarti berasal dari kita sendiri atau semua orang? Yakin, keyakinan kelas. Itu semua orang. Iya, sudah untuk semua orang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mohon dibantu dulu minta pendapatnya Bapak Endra. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Winda. Mengapa meski menggunakan kata keyakinan, mengapa bukan peraturan? Karena dari segi definisi saja itu sudah berbeda. Karena kalau kita gunakan kata keyakinan, maka itu akan sifatnya lebih mengikat kepada cakupannya lebih luas daripada peraturan seperti itu. Mungkin itu Bu Ina. Iya. Ada yang menambahkan itu. Ada yang lain mau menambahkan Bapak Ibu? Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, pendapat Bapak Ibu yang lain ada? Ya, betul ya Bapak Indra. Kalau keyakinan ini mungkin cakupannya pertama lebih luas. Dan yang kedua kalau keyakinan itu memang dari dua arah. Karena dari hati kita masing-masing lagi. Kalau peraturan kan aturan. Aturan berarti hanya satu orang yang membuatnya. Oke, terima kasih Bapak Indra. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bisa kita lakukan nanti di awal ya Bapak Ibu, di awal semester di kelas kita masing-masing atau pada bidang studi masing-masing. Yang pertama, kita harus membuatnya itu seperti abstrak, bersifat abstrak, harus jelas, nggak itu ya Bapak Ibu ya, nggak ngambang. Jadi anak itu tahu poinnya apa dengan keyakinannya itu. Kemudian yang kedua, pernyataan universal, menyeluruh. Nah, jadi aturan yang kita buat tidak hanya kepada laki-laki atau perempuan saja. Jadi untuk semua siswa tanpa melihat genrenya, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini adalah kata-kata yang tidak ada kata tidak, kemudian pakai kata-kata jangan. Usahakan hindari. Iya, hindari kata-kata negatif yang seperti tadi. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu dalam buat keyakinan kelas kurang tepat. Baiknya kita buat datang tepat waktu. Nah, kalau kita jadikan nilai-nilai kebajikan itu disiplin atau bertanggung jawab. Nah, bisa. Ya Bapak Ibu ya. Nanti ada 3. Nanti ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, kita bantu juga bagaimana tahapannya. Sebenarnya seperti ini kita gunakan untuk kedepannya lagi. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini yang nilai-nilai kebajikan dari peraturan, lari ke keyakinan, lari ke nilai-nilai kebajikan. Yang nilai kebajikan ini hanya satu kata saja, tapi gampang diingat oleh anak karena kita membuatnya memang dari peraturan, tetapi yang kita sepakati jadi kesepakatan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-5, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Kita membuat suatu keyakinan itu memang harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Kalau tidak sesuai, susah juga anak untuk meyakininya. Nah, karena nggak ada ini Bu. Kenapa buat keyakinan seperti ini? Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian yang ke-6, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu. Jadi kita membuat ini harus semuanya ikut, jangan tidak gitu Bapak Ibu ya. Lanjut, next. Nah ini dia segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog antara seorang guru dengan siswa untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja tahapnya? Ada yang pertama itu tahap menstabilkan identitas. Nah, tahap menstabilkan identitas, ya silakan masuk Ibu. Tahap menstabilkan identitas yaitu tahap di mana kita membuat kita sebagai guru sama seperti apa yang sedang terjadi pada anak didik kita. Seperti yang saya berikan contoh tadi, itu yang menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan tindakan yang tidak benar, kita jadikan diri kita seperti dia. Oh, dia marah. Ya kenapa dia marah? Oh ya, Ibu kalau dikatain juga nama orang tua Ibu atau nama orang tua Ibu disebut-sebut, Ibu juga pasti akan marah, Nak. Nah, kita stabilkan dulu. Ya, kita samakan dengan apa yang dia rasakan. Nah, itu dia menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu? Ketika kita sudah menyamakan kondisi kita sama dia, kita tanyakan kembali kepada anak. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Nah, nanti dia akan tahu sendiri, Bapak Ibu. Salah, Bu. Karena anak kita sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak benar atau tidak baik. Nah, itu yang validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tanyakan yang apa yang dia lakukan itu salah, kita tanyakan lagi. Nah, menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan dengan memukul teman tadi, apakah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Nah, kita udah tahu tuh, kita udah buat kesepakatan dengan anak didik kita. Pasti dia akan paham. Karena kesepakatan yang kita buat memang harus mudah diingat dengan kata-kata yang pendek-pendek saja. Nah, dia akan tahu, tidak benar Ibu, karena saya tidak memberikan, tidak saling menyayangi atau tidak saling menghargai kepada orang lain. Nah, dari sana anak akan lebih bertanggung jawab, akan lebih berhati-hati, akan lebih paham apa yang dia lakukan itu tidak baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga Bapak Ibu, setelah saya belajar tentang budaya positif ini, sudah diterapkan juga di kelas saya, nanti akan saya tunjukkan videonya. Anak-anak lebih berhati-hati karena dia tidak akan melakukan kalau dia tidak ingin seperti itu juga. Nah, itu hebatnya segitiga restitusi ini. Makanya segitiga restitusi ini membuat anak kita lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Next. Nah, ini contohnya yang tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas. Boleh Bapak Ibu lihat. Berbuat salah itu wajar. Itu kata-katanya. Jadi kan anak enjoy dengarnya Bapak Ibu ya. Oh, dia misalnya mencubit lah. Nah, dia cubit temannya. Oh iya. Ya namanya manusia pasti berbuat salah. Salah itu wajar. Nah, kita gunakan kata seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kira-kira bantu itu akan awak Bapak Ibu. Nah, enggak Bapak Ibu. Nah, pasti kalau anak lalu salah, mada awak mah. Lagi kecian, jadi ulang-ulang dia ulang boleh. Nah, aduh, jangankan Bapak Ibu, saya juga seperti itu dulunya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tidak seperti itu lagi. Kemudian Ibu Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Nah, jadi merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian Ibu Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, mungkin kalimat ini untuk anak SMA ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita anak SD terlalu panjang seperti ini, kurang apa rasanya. Kalau kita mungkin ya Ibu buat salah pernah juga, wajar tuh nyok. Nah, mungkin enggak itu kata awak karena awak SD kok. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Ya karena orang juga berhak ya. Ketika orang itu kesal atau marah, cara dia mengungkapkan itu hak anak. Nah, tapi kita mengidentifikasi tindakannya itu salah atau benar. Nah, di situ kita mengajak didik kita. Next. Nah, ini dia. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Ini contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti itu awak tanya Bapak Ibu.
Alhamdulillah Pak Indra, Allah kecilnya, alhamdulillah. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi awak tingkatkan napunyo kepercayaan dirinya. Yo, oh itu padahal bisa lebih pada itu mana? Tapi dia nggak mau juga seperti itu. Karena kodratnya manusia lahir itu adalah baik seutuhnya. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, mungkin ini jatuhnya kepada kalimat kita melindungi tubuh kita ya Bapak Ibu. Karena iya betul ya Pak Indra, ada temannya yang jahil, suka mohon maaf narik-narik celana ke bawah, kemudian dia pukul. Ya berhak dia karena dia merasa dilecehkan oleh temannya, wajar dia seperti itu. Nah, tetapi caranya menegurnya yang salah itu yang kita lakukan segitiga restitusi. Kemudian contoh kalimat yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya, sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, segitiga restitusi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menanyakan keyakinan? Yaitu termotivasinya secara intrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari diri sendiri, dari dalamnya. Nah itu yang keyakinan kelas. Jadi tidak para lulu sampai keyakinan kelas ada 10 orang yang mana apa enggak. Dia sudah paham, sudah menyentuh, dah paham, sungguh paham dia di hatinya bahwasanya dia melanggar. Apa contoh pernyataannya? Apa keyakinan kelas kita? Nah, dengan nilai-nilai kebajikan yang pendek-pendek tadi, insya Allah anak-anak kita akan ingat. Pasti dia ingat, oh iya Bu, berarti saya tidak saling menyayangi atau tidak menghargai atau menghormati. Nah, itu kan salah satu contoh nilai kebajikannya. Kemudian, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama, nah kita kembalikan kepada anak, supaya dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Maaf. Yang ketiga, gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, tolong diganti ya Pak Endra. Nah, gambaran kelas yang ideal, kita kan sudah buat kesepakatan. Jadi anak kita sudah tahu idealnya kita di kelas itu seperti apa. Apakah saling melakukan kekerasan ataukah saling melakukan tindakan fisik yang keras? Nah, itu kan tidak benar. Kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, orang yang seperti apa ini kita kembalikan kepada anak kita. Karena rata-rata kalau kita anak-anak SD ini pasti dia ingin jadi superhero. Iya, ya kan Bapak Ibu ya? Ingin jadi superhero yang pembela kebenaran. Nah, di sanalah kita bagaimana cara mengarahkan anak didik kita untuk tidak melakukan apa yang tidak benar. Superhero yang dia lihat meninju, memukul dan lain sebagainya itu hanya tontonan semata. Nah, kita kan anak ini sebenarnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next. Contoh bagaimana cara saya yaitu Emilia. Ya. Suaranya terdengar ya Bapak Ibu ya. Sudah terdengar. Ada terdengar Bapak Ibu? Mereka sering dicontek. Tidak menghargai, iya menghargai orang lain. Jadi kedepannya kamu harus bagaimana? Tidak bisa tidak? Untuk kedepannya kalau ada teman yang salah, kamu harus balik dan melakukan langsung ya. Jangan balik bisa kelas ya. Oke. Bu, satu contoh Emilia. Mungkin Bapak Ibu guru bidang studi udah tahu ya. Emilia ini langganan tempat mencontek. Nah, kebetulan saya kemarin memang lagi ada tugas dan memang ada kasusnya di kelas. Dia udah kesal sekali. Dia dicontek selalu. Iya. Dia jadi langganan tempat menyontek bagi teman-temannya. Jadi kemarin mungkin udah puncaknya Ibu dicubitlah temannya ini. Dan kesal dia, benar-benar kesal. Jadi di kelas saya memang sudah ada keyakinan kelas, tetapi cara penerapannya kemarin waktu di awal belum pendidikan, saya tidak tahu cara buatnya. Jadi udah ada peraturan kami, mohon maaf, ada keyakinan kami di kelas sudah ada. Nah, jadi Ananda ini memang udah di puncaknya
sabar, akhirnya dia mencontek, akhirnya dia mencubit temannya, dan temannya ini sakit, mengadulah kepada saya bahwasanya dicubit sama Emilia. Nah, saya cari tahu kenapa dia seperti itu, bahwasanya dia sudah capek dilihat terus PR-nya. Nah, itulah salah satu contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Mungkin saya mau minta sama Bapak Ibu, ada nggak satu kasus yang pernah terjadi? Tahu Bapak Ibu ceritakan di depan satu kasus saja yang Bapak Ibu pernah terjadi di kelas Bapak Ibu ajarkan. Bisa Bapak Ibu satu kasus saja? Ya. Boleh bertanya Ibu? Ya boleh. Jadi ini kasusnya sama dengan kelas 6A, Abrar. Yang saya tanyakan ini, kan dia sudah kesal gitu, sudah di puncaknya karena selalu dicontekin atau diambil atau maksudnya apa yang dibuatnya itu selalu diambil sama teman atau dicontoh ya. Nah, jadi bagaimana tadi jalan keluar oleh si Emiliani, oleh Ibu Indah, itu kan belum nampak tadi apa jalan keluarnya supaya dia sudah mencubit temannya ya kan? Iya, Nah, bagaimana jalan keluarnya supaya jangan terulang lagi atau bagaimana sebaiknya Emilia ini gitu. Terima kasih kepada Ibu Tarkila. Ya, kasusnya bersama dengan saya ya Bu ya. Tapi kalau Abrarnya marah atau enggak Bu? Marahnya cuma dia tertahan di rumah. Oh iya. Jadi mamanya menyampaikan ke ibu. Oh, udah gak nyaman mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya, selalu. Ya, bersama dengan Emilia. Ya, terima kasih Ibu. Sedikit bukan maksud menasihati, tapi pengalaman ya Bu ya. Sedikit pengalaman yang pernah saya lalui atau saya kerjakan. Jadi Emilia ini kan dia memang langsung ke fisik. Langsung dia kesal, langsung dicubit. Mungkin bisa Ibu panggil dulu anak ini yang jadi si korban dulu, si Abrar. Karena yang di sini korbannya si Abrar. Berarti Abrarnya kan nggak bisa menahan lagi. Nah, iya, kita tanyakan kepada Ananda Abrar, apa benar dia sering dicontek sama teman-temannya. Nah, kalau memang benar, apa yang dia rasakan? Tanyakan kepada Abrar dulu. Dia ikhlas atau nggak ikhlas? Kan itu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita tanyakan dulu ikhlas atau nggak ikhlas dia. Terkadang anak-anak ini dia berteman, ya karena dia merasa berteman, dia kasih tahu aja. Walaupun kita gurunya kan tak tahu tuh, namanya juga mencontek kan di luar kita yang tak tahu gurunya. Tanyakan dulu. Nah, kemudian setelah Ibu tanyakan, memang dia tidak nyaman, nah barulah kita panggil teman-temannya yang sering menyontek kepada Ananda kita ini. Kira-kira apa benar nggak yang dia lakukan? Kembali kepada segitiga restitusi ini. Tanyakan dulu kepadanya, yang kamu lakukan itu bagaimana nak? Benar nggak? Tapi kalau Abrar ini kan tidak seperti si Emilia. Iya, Kalau Abrar ini biasanya dia memang orangnya penyabar. Oh ya, tipenya sabar ya Bu ya. Suatu waktu dia Memuncak. Dia berpuncak karena dia sedang mikir, sedang berpikir, sedang mencari soal, sedang terdekat. Iya, betul. Dia langsung terus dekat. Bro, itu harusnya, itu punya semacam. Jadi dia terganggu dalam tugasnya. Iya, betul. Jadi tugasnya tidak selesai dengan baik karena gangguan dari Temannya. Tetapi dia tidak apa-apa sebenarnya. Dia mau. Cuma kita aja yang kasihan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus dia ngadu ke rumah ke orang tuanya ya. Memberitahukan kepada Ibu. Iya. Biasanya berarti terganggu. Iya betul. Ya. Jadi kalau melihat kasus dari Abrar Ananda kita ini, baiknya kita sebagai guru di kelas lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan contohnya. Nah, kita di kelas memberitahukan bagaimana kesepakatan kelas. Nah, boleh Ibu tambahkan itu kesepakatan kelas. Kita buat dulu peraturannya, jadikan kesepakatan dan nilai kebajikannya. Contoh, peraturannya bagaimana ya Bapak Ibu? Kita bisa di kita lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Binda. Misalkan kesepakatan kita pilih jika melakukan kesalahan, misalkan dalam mencontek atau misalnya di kelas saya sendiri dengan menyebut-nyebut nama orang tua. Jika disebut lagi nama orang tua, maka kami menyepakati bersama dengan denda 1.000. Jadi itu adalah
kesepakatan kita bersama satu kelas. Jadi antara siswa dan guru semuanya kami menghargai kesepakatan kelas itu secara siswa. Itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Nah, tetapi kita kembali lagi ke sini Bu Dini. Berarti kan ada takut keluar ulang ya? Iya. Kalau bisa kita memang kesadarannya. Mungkin itu salah satu cara. Iya. Kita jangan sampai ada rasa takut. Nanti kalau ketahuan Ibu Dini kau mencontek konsekuensinya tiba-tiba keluarnya 1.000 Bang. Usahakan jangan seperti itu Bu Dini. Mungkin ya namanya Bu Dini juga masih belajar sama seperti saya. Sebaiknya jangan gitu. Mungkin kita buat aja ke peraturan guys. Bapak Ibu ada yang beri tanggapan? Ya Bapak Endra, Masya Allah. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Winda. Sebenarnya ini kan merupakan suatu proses bagaimana cara kita menghadapi anak-anak kita bermasalah. Dan ini merupakan hal yang sudah wajar terjadi dan sudah sering kita lihat. Namun di dalam penjelasan Ibu Winda ini, lakukanlah seperti bagaimana kita menyelesaikan masalah anak kita, namun perhatikan kata-kata yang keluar. Nah, itu maksudnya mungkin yang Ibu Winda. Contoh seperti bermasalah anak karena mencontek, panggil, oke, biasanya kan kita juga seperti itu kan manggil anak. Kemudian dalam menghadapi anak dan juga validasi masalah yang terjadi, itulah yang diajarkan oleh Bu Winda. Kalau misalkan kita mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan anak-anak itu terpaksa, kemudian itu tidak muncul budaya positifnya, maka tinggalkan itu. Lalu bagaimana kata-kata yang wajar? Kira-kira di keyakinan kelas yang kita buat, poin yang mana yang rasanya yang dilanggar seperti itu mungkin. Kalau untuk pemanggilan anak itu sudah wajar dan sudah biasa dan sering kita lakukan. Namun di dalam pelaksanaannya mesti langkah awalnya nampaknya kita mesti membuat keyakinan kelas kita masing-masing agar bisa kita lebih mudah mengembalikan permasalahan itu kepada anak. Sekian, terima kasih. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu lah buat Bapak Hendra. Iya, terima kasih Bapak Endra. Nah, ya silakan Bapak Ibu, ada minuman, kemudian ada makanannya juga. Nanti boleh dimakan ya Bapak Ibu ya, dia lontong soalnya. Kayak cemilan. Ya, terima kasih Bapak Endra dan Ibu Dini yang sudah menanggapi permasalahan dari Ibu kita tadi. Jadi kembali Ibu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi tadi. Betul kata Pak Endra, ya? Mungkin tadi karena saya belum pulang sering, Iya. mengikuti dari awal Awal, iya betul. hingga tadi. Jadi agak tertinggal, tidak paham yang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Masalahnya itu Sama, iya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari kasus Bu Tel tadi bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi, memanggil anak, kemudian dengan kata-kata yang lebih baik, dengan bahasa-bahasa yang positif, membuat anak di antara anak yang mencontek dan yang dicontek tahu bahwasanya dia sadar akan perbuatannya. Nah, yang dicontek seperti Abrar juga harus tegas hendaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, dia tidak boleh seperti itu. Nah, yang kata-kata iya dari orangnya dulu. Nah, di sana kita mengajarkan anak kita supaya berani. Berarti si Abrar ini kita lihat kurang berani. Iya, dia baik, tapi nyatanya di rumah dia bercerita kepada ibunya karena dia udah nggak nyaman. Nah, terus lagi orang tuanya memang menanggapi terlalu. iya, orang tuanya juga menanggapi terlalu karena mungkin orang tuanya juga nggak nyaman anaknya seperti ini pada perlakuan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Iya, nilainya sampai turun. Nah, dari budaya positif yang tadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Pertama, yaitu cara membuat keyakinan kelas. Jadi poin penting di awal kita mengajar ini keyakinan kelas dulu. Karena segalanya itu dari situ dulu. Dari peraturan, ubah keyakinan, dari keyakinan jadilah nilai-nilai kebajikan. Biar gampang diingat sama anak. Salah mau buat peraturan, ya panjang-panjang nak Bapak Ibu. Termasuk awak benar di kelas 1. Tap. Nah, jadi anak tuh kadang ndak menyimpan dah. Dek panjang kalimatnya, ndak tahan. Nah, ternyata di pendidikan guru penggerak ini saya diajarkan untuk membuat
keyakinan kelas itu barulah nilai Kebajikan dari keyakinan tadi. Jadi anak gampang mengingatnya. Itu poin pentingnya yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah harus berpusat pada siswa sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Apapun yang kita lakukan harus berpusat pada siswa. Nah, apa bentuknya Bapak Ibu? Ya, apa aja yang kita lakukan semata-mata memang hanya untuk anak didik kita. Gunanya apa Bapak Ibu? Ya gunanya untuk kita juga, karena anak didik kita nantilah yang akan menjadi calon-calon pemimpin untuk negeri kita ini. Jadi saya membagikan ilmu saya ini kepada Bapak Ibu semuanya supaya kita semua dapatkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Itu yang kedua. Poin ketiga yang sangat penting sekali, mungkin kita di sini bisa bersama-sama belajar bagaimana menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, yang baru lakukan di sekolah kan baru saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk kedepannya mungkin Bapak Ibu setuju tidak menggunakan ini? Mohon suaranya lagi Bapak Ibu, setuju tidak menggunakan segitiga restitusi ini? Alhamdulillah. Iya Bapak Ibu. Bisa dijelaskan keyakinan kelas tadi seperti apa sih? Ya, kita kasih satu contoh dulu ya. Nah ya, karena Ibu ada gangguan tadi sedikit ya Bu ya. Nah, keyakinan kelas ini Ibu Tel. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas yang sudah mungkin udah pernah ya Bu ya mendengar, membuat, kan udah pernah tuh. Tapi kita cara membuatnya kan nggak tahu. Contoh, pertama kita membuat peraturan kelas ini kan hanya guru yang membuat, nggak Bu, nggak dari anak. Contoh kata-katanya yang pertama, peraturan kelasnya kita buat tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ada kata tidak. Nah, kata tidak ini berarti nilainya kan tidak positif, negatif ya Bu ya. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kita ubah dia menjadi keyakinan kelas datang tepat waktu. Kita ubah kalimatnya. Oke ya Bu ya. Nah, setelah datang tepat waktu, barulah kita jadikan dia nilai kebajikan. Kira-kira Ibu apa tuh nilai kebajikan? Dengan satu kata atau dua kata saja. Ada kesepakatan. Iya, maksudnya kesepakatannya apa nilai-nilai kebajikannya? Iya, hanya satu saja, disiplin. Jadi dari peraturan yang tadi kita buat sama anak, lanjut ke keyakinan, baru nilai kebajikan. Jadi anaklah tahu, berarti melanggar kalau melanggar kan besok satu poin pertemuannya kan ya, disiplin. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Untuk gampang diingat, karena selama ini saya juga seperti Bapak Ibu buat keyakinan atau peraturan panjang-panjang di kelas tuh. Jadi kadang awak saya, anak awak langgar tadi nak, nggak ada pertanyaan seperti itu saya. Yang tahu kalau anak salah, salah awak ya. Awak lo langsung sih kata itu. Iya tak Bapak Ibu. Kita sebagai guru kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah di guru penggerak ini saya diajarkan tidak boleh seperti itu lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas Ibu. Nah, setelah keyakinan kelas itu terjadi kasus apapun di sekolah, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi ini kita mulai dari validasi tindakan dulu. Bukan validasi tindakan, menanya apa, menstabilkan emosi dulu. Kita stabilkan emosi anak didik kita. Yang pertama, samakan kondisi kita dengan dirinya. Yang kedua, gimana? Emosi awak perlu enggak? Emosi. Emosi guru. Iya boleh. Iya kan? Iya. Sebab kata-kata yang akan muncul akan berpengaruh dengan emosi kita. Misalkan, salah awak sama awak. Iya, betul. Kalau sedang tenang, aduh sekolah mangkota jadi model tua. Pasti. Betul sekali Bapak Ibu. Iya, emosi. Guru juga harus, makanya betul sekali Bapak Indra. Guru juga harus menstabilkan emosinya supaya kita menyamakan dengan supaya kata-kata yang keluar nanti akan diselaraskan dengan anak. Iya, menyelaraskan dengan anak. Jadi anak tak dulu rasa takut Bapak Ibu. Nilai tahu sana salah, tapi cara bertanya awak ala kare, anak lo takut sih kan nyono sering. Ibu kok kare sih kawa, nak tahu orang icik itu. Padahal itu tindakan yang kurang tepat. Nah, setelah validasi tindakan kita yang salah, Bapak Ibu, nah baru kita yang ketiga. Nah, setelah kita bertanyakan kesalahannya, baru menanyakan keyakinannya. Ada enggak yang dia langgar dengan perbuatannya ini? Nah, disitulah anak akan timbul rasa bertanggung jawabnya dan mandiri karena dia sendiri yang merasakan
dia sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira segitiga restitusi ini seru, Bapak Ibu? Seru ya? Nah, saya juga pertama mendapatkan ilmu ini, oh iya ya, kok nggak terbayang ya? Sebenarnya kita udah melakukan mungkin, udah ada, tetapi cara step-stepnya aja yang kurang tepat. Iya. Istilah-istilah mungkin yang belum. Iya. Ya, semoga Bapak Ibu mau ikut guru penggerak angkatan 11 ini. Kalau misalnya di luar di sekolah, misalnya di rumah nih, Kata rumah ya. Kalau misalkan kita di rumah nih sama anak kita di rumah, misal kalau kamu nanti siap tugasnya, kalau kamu hafal ini, kamu nanti akan dikasih hadiah ini. Kita kan iming-iming atau sogokan, boleh nggak? Bu, begitu. Iya. Ya, sebentar teman ini dulu Bapak Ibu. Aku suka ini. Ya, sebenarnya pertanyaan Bu Dini dulu saya juga seperti itu ke anak saya. Tapi alhamdulillah Bu Dini, kalau kita menggunakan seperti kata Pak Indra tadi, dengan kata-kata yang lebih baik dan tidak mengharapkan imbalan, nah anak itu akan sadar sendiri bahwasanya itu penting untuk dirinya, bukan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Nah, disitulah kita belajar, saya sendiri juga belajar di guru penggerak, bahwasanya imbalan, penghargaan, itu salah satu bentuk hukuman. Contoh, kemarin kita ada tuh di sekolah kita, ada beberapa guru yang mendapatkan penghargaan, atau siswa mendapatkan penghargaan. Nah, itu sebenarnya bagi kami guru yang mendapatkan penghargaan, itu bukan suatu prestasi bagi kami. Bagi kami ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kami sudah dihukum. Dihukum oleh siapa? Oleh teman-teman yang tidak menyukai. Kenapa? Ya karena nanti teman-teman akan, lah kok iya ya, dia yang dapat ya. Nah itu sebentuk bentuk hukumannya. Hukuman apa? Hukuman dari dalam. Dari dalam hati orang atau unsur intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Ya. Karena kan ada tuh, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, tetapi penghargaan itu boleh berlakunya di mana? Nah, kemarin sedikit saya juga ada tanya dengan asesor, Bu, kalau seandainya penghargaan itu selalu salah, jadi bentuk apresiasi kita kepada siswa apa ya? Nah, saya berpendapat, ini pendapat saya Bapak Ibu, memberikan apresiasi dalam bentuk banyak, misalnya satu kelas nih. Nah, menurut saya sih nggak masalah. Karena memang perlu, dengan apresiasi kita kepada siswa akan lebih semangat lagi. Tetapi kalau untuk satu individu, mungkin itu yang kurang tepat. Nah, mungkin salah satu pemerintah tidak membuat ranking kepada siswa, salah satunya ini nih. Kan di Raperawat ada ranking ada Bapak Ibu. Nah, karena setiap anak mempunyai bakat, minat, cara, dan apapun dengan sikap dan potensi mereka masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, penghargaan dalam bentuk banyak kepada orang banyak, bagi saya sih nggak masalah gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat yang lain supaya kita bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana penghargaan ini. Karena setelah saya belajar, iya ternyata betul juga ya. Kalau penghargaan itu hanya dituju kepada satu orang saja, itu sebenarnya hukuman bagi si penerima. Nah, ternyata kan ada yang suka, ada yang tidak suka, ya Bapak Ibu. Tapi kalau secara global, keseluruhan, atau kita memberikan suatu penghargaan dengan masing-masing, misalnya 27 orang anak didik kita beri dia penghargaan masing-masing, tetap individual, tapi namanya beda-beda. Itu nggak masalah kalau menurut saya, karena semuanya memang berhak mendapatkan itu dengan porsinya masing-masing atau potensinya masing-masing. Yang mana? Kalau di sekolah kita ini masih belum ya Bapak Ibu. Sedang berjalan. Iya, insya Allah kedepannya nanti dengan Ibu Kepala Sekolah saya juga berdiskusi tentang budaya positif, dan Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung sekali. Wah ternyata ini bagus ya Bu Winda. Ternyata ada beberapa tindakan kita sebagai bapak dan ibu guru yang kurang tepat. Untuk kedepannya bisa kita perbaiki cara memberikan apresiasi kepada siswa. Kenapa? Karena dari TK juga kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memberikan segala macamnya itu bentuk hadiah. Ada tanggapan? Bapak Indra silakan. Baik, terima kasih Bu Winda.
Jadi sepanjang yang Ibu Winda sampaikan tadi itu sungguh luar biasa. Saya kalau tidak salah masih ingat masa-masa kuliah dulu ya. Karena di dalam asas-asas pendidikan itu mesti ada reward dan punishment, meski berjalan keduanya. Jadi oke, reward itu tidak terlalu disalahkan. Cuman di lokal kita mesti anak kita dapat reward semuanya, kan seperti itu. Iya, betul. Dan kemudian berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dini tadi, bagaimana dengan di rumah? Kalau anak kita sholat dapat ini, ya kan Kak ya? Dengan misalkan reward tuh, karena itu akan memotivasi beliau. Jadi kalau menurut saya itu sesuaikan dengan usianya. Kalau seandainya usia misalkan 2 tahun 3 silakan 2 tahun 3 tahun. Kalau kamu sholat ini, kamu bapak kesini ya. Kemudian dengan berkembangnya usia, kebutuhan dasarnya akan meningkat, maka kita berikanlah keyakinan. Walaupun bapak tidak kasih kamu lagi uang karena kamu sholat, yakinlah Allah akan menilai sendiri. Nah, seperti itu. Karena berarti ada juga tingkatan usia dan kebutuhan perkembangan anak gitu. Waduh, terima kasih Pak Ustadz. Iya, larinya langsung balas dari Allah ya Ustadz. Iya, guru agama kita ini, Masya Allah. Iya, iya, betul sekali Pak Ustadz. Kalau anak kecil tuh belum mengerti ya begitu ya. Iya, kalau anak kecil tuh enggak mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah SD, kita mulai lagi kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi, tanpa ada iming-iming imbalan lagi. Kalau Nabi nggak boleh lagi buat ini. Jadi kayak nanti kalau dikasih embel-embel malah nggak kerjakan lagi. Iya, betul sekali Bapak Ina. Oke, Bapak Ibu masih ada pernyataan atau tanggapan, pendapat ya? Silakan. Kita berdiskusi supaya mendapatkan bagaimana. Ya, Bapak Indra lagi, silakan Bapak Indra. Baik, terima kasih Bu Winda. Jadi dalam diskusi yang berkembang tadi, dalam materi yang Ibu sampaikan tadi, ada kata-kata, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada kebijakan kelas, atau mungkin yang sudah biasa kita gunakan kontrak belajar gitu ya. Jadi untuk penerapannya di lokal kita masing-masing, kira-kira yang mana harus kita ambil? Apakah peraturan belajar, apakah keyakinan belajar, kelas, atau kesepakatan kelas, atau kontrak belajar? Mana yang lebih tepat dan lebih satu kita gunakan mencakup semuanya seperti itu? Mana kira-kira? Ya, terima kasih Bapak Indra. Sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi Bapak Indra, yang kita gunakan itu yang tepatnya itu keyakinan kelas. Tetapi dasarnya kita memang dari peraturan. Karena kalau peraturan kan tetap guru yang buat. Cuma ujung-ujungnya nanti jadi nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikan ini sendiri diciptakan supaya anak lebih mudah mengingatnya. Karena dengan kata-kata yang lebih pendek. Nah, tapi yang dipakai di kelas atau kita pajang atau kita buat itu keyakinan kelas. Tapi tetap membawanya dari kita guru. Nanti kita minta pendapat anak setuju apa tidaknya. Pokoknya semua anggota seluruh yang ada di dalam kelas itu ada dan tahu yang mana nilai-nilai kebajikan yang termasuk dalam keyakinan kelasnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Pak Endra ya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan atau berpendapat? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bapak Abdul Hadis, Masya Allah. Tidak mau kalah kamu ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diterusin sedikit Bu Indah tentang anak yang terlambat dan ada hukuman. Saya lihat salah satu di FB, media sosial itu tidak hanya sebagai tontonan, tapi bisa kita ambil intisari di dalam suatu film. Itu film Turki. Film Turki itu nomor 1 award internasional, mengisahkan seorang anak yang terlambat, lalu seorang guru terus memukul tangannya. Besoknya datang terlambat, dipukul juga tangannya dengan bau. Pada suatu hari gurunya itu melihat anak tadi terlambat. Rupanya anak tersebut terlambat membawa orang tuanya
menitipkan orang tuanya ke salah satu rumah. Apa yang dapat kita ambil di sini? Perlunya kita validasi anak yang terlambat tadi. Jadi sebab anak terlambat tadi, bagaimana dia terlambat, apa kendala dia di jalan, perlu kita validasi anak tadi. Baru di sana kita tetapkan apa yang mesti kita lakukan sebagai guru. Ya, sebelum kita hukum, lalu kita validasi. Jadi dalam film itu saya pun menangis bila dia lalu guru tadi memeluk anaknya, menyesal selama ini memukul tangannya. Lalu guru tersebut memberikan role tadi ke murid tadi, perlakukanlah engkau seperti engkau saya perlakukan. Terima kasih Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Insyaallah luar biasa kisah dari Bapak Abdul Aziz. Ya, saya juga pernah lihat itu Bapak Abdul Aziz. Iya. Makasih Bapak Abdul Aziz sudah mengingatkan kami. Betul sekali. Kita hendaknya jikalau anak terlambat jangan marah-marah langsung ya Bapak Ibu ya. Emosi. Iya. Controlling. Iya, ditambah kadang kalau kita guru piket ditanya sama pimpinan, ini kenapa ibu nih pas ibu kayak anakku terlambat sekali. Apa kata kitanya atau gimana ya? Kita kan nggak tahu. Hari itu karena orang tuanya Iya, betul. Jadi hendaknya memang kita tanyakan. Betul sekali kata Bapak Abdul Aziz. Sebenarnya rasa kemanusiaan dulu ya Pak Is. Ya Pak Is ya. Kita tanya kepada anak kita kenapa terlambat. Nah, dengan nada yang memang membuat anak itu nyaman untuk ditanya. Jangan bang terlambat sewa awak sih atau apa ya. Awak gitu semua. Kadang-kadang meminta kalau terlambat tiap hari. Iya, terlambat tiap hari. Setelah saya belajar tentang segitiga restitusi ini budaya positif, mungkin boleh ditanyakan kepada anak tersebut kenapa dia terlambat. Yang seperti kata Bapak Abdul Aziz tadi, kita sentuh hatinya dulu, kita cari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Pasti ada alasannya. Ataukah kita yang lalai sebagai guru membiarkan anak kita terlambat terusan. Nah, di situ bisa kita lakukan dulu tindakan kita, bertanya mungkin setelah kita tahu alasannya, yang lakukanlah segitiga restitusi ini supaya anak bisa berubah menjadi lebih baik. Gimana Bapak? kunjungan rumah kan ada. Iya, boleh kita lakukan kunjungan rumah atau Keluarganya seperti iya betul. setelah itu besok dia terlambat lagi, kita kan dapat update lah biasa. Awas sih Iya. Cari di mana rumahnya Bapak Indra? Madaya kan, kayak Iya. Madaya tuh. Karena mengapa dia terlambat? Karena Pintu pagarnya. itu pagar. Iya, betul. Oh, itu tidak buka. Iya, betul sekali. Iya, Noverian. Mazaya, Noverian. Rumah jauh, tapi Pak Hendra Iya. Zakri terlambat kemana? Zakri. Zakri. Atau kembalikan kepada kalau ayah itu karu hadiah karu kawan. Kalau orang tua nama perhatian di rumah, maka kita lagi kesulitan kan? Iya. Seperti sholat kan? Betul. Kewajiban orang tua menyebabkan. Iya, betul. Kenapa kita harus repot? Tapi karena guru bukan mengajar tapi juga mendidik. Betul, Masya Allah. Tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik agar anak dapat menjadi karakter yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masya Ajarnya itu Allah. menjadi tugas orang tua, sekarang menjadi tugas kita. Iya, komunikasi berarti ya Pak Hendra. Sebenarnya itu komunikasi antara kita dengan orang tua murid. Iya. Bagaimana komunikasi kita? Kenapa anak ini terlambat? Kembali lagi Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman saya. Kita harus tahu dulu kenapa anak itu seperti itu. Nah, kita samakan kalau kondisi kita seperti dia. Jadi dia mau bercerita. Kalau kita langsung marah-marah nggak jelas, anak akan malas bercerita. Ibu kok dari awal berang-berang saya. Tapi kalau kita jadikan dia seperti kita seperti apa yang dia rasakan, nah kita akan bisa memahami isi hatinya. Jadi itu dikatakan kita sebagai manajer tadi. Iya, sebagai manajer tadi. Masya Allah. Ya, karena manajer itu bagaimana dia mengontrol bawahannya. Kita kan manajerial. Kita manajer untuk anak-anak kita. Berapa orang itu pekerja yang di kita. Kalau di perusahaan, kalau di sini enggak. Tapi istilahnya itu manajer. Ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu
jelaskan atau yang ditanya. Dan sepakat kita menggunakan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita? Insya Allah sepakat ya? Oke. Nah, dari sini dapat saya simpulkan bahwasanya budaya positif di sekolah kita, alhamdulillah, ada beberapa yang sudah kita jalankan. Dari udah lama kita jalankan ya Bapak Ibu, dan ada beberapa yang memang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan kegiatan saya ini memaparkan tentang budaya positif di Bapak Ibu dapat menjalaninya dengan baik, termasuk saya, dan kita saling bertanya jawab atau berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita ini. Akhir kata, mungkin itu saja. Ada tambahan lagi tidak? Udah pas. Oke. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam kegiatan saya di aksi nyata ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ke depannya dapat bermanfaat dan menghasilkan anak didik kita yang benar-benar merdeka belajar dan sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana seorang guru di depan sebagai contoh, di belakang kita sebagai pendorong, dan di tengah-tengahnya kita selalu menemani anak didik kita. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.